Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah masuk ke nasihat ke-24, yaitu jauhilah sifat dengki. Dengki ya, dengki itu iri hati, bukan pengki yang serok itu, bukan. Dengki, sifat dengki, iri hati. Nah, di sini ada hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah sifat dengki, karena sifat dengki dapat melahap kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Sebagaimana api melahap kayu bakar. Dan Bapak Muhammad Ali Qutb di dalam buku ini ingin kita mencermati bagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana api melahap kayu bakar. Jadi pernah Bapak Muhammad Ali Qutb nih suatu hari dia melihat seorang pedagang roti begitu. Kemudian pedagang roti ini beli kayu bakar banyak sekali, bahkan hampir seluruh modalnya itu dihabisin untuk dia beli kayu bakar. Maksudnya dia adalah dia ingin mempunyai persediaan kayu bakar selama 1 tahun, sehingga 1 tahun itu dia kalau panggang roti dia sudah tidak pusing masalah kayu bakar ini. Jadi dia beli semuanya, dalam perhitungannya dia bisa nih 1 tahun. Ternyata sebelum 1 tahun kayu bakarnya sudah habis. Dalam ceritanya Bapak Muhammad Ali Qutb baru setengah tahun kayu bakarnya sudah habis. Kemudian disitulah pedagang roti ini sadar bahwa ukuran api itu bukan diukur dari apa dia dibakar atau dari benda apa asal apinya, tapi ukuran kemampuan api itu adalah kemampuannya dia melahap semua yang ada. Itu ukurannya api itu, melahap semua yang ada. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengumpamakan dengki itu seperti api yang melahap kayu bakar, maka dengki ini, kalau kita punya sifat dengki, dia tuh melahap semua kebaikan yang ada gitu. Karena sifat dengki itu dasarnya kita tidak suka lihat orang senang. Kita akan berusaha sebagaimana mungkin itu untuk mencabut kenikmatan orang lain. Hidup kita tuh jadi tidak nikmat, apapun yang kita lakukan tuh jadi tidak baik gitu. Semua kebaikannya jadi hilang, kebakar semua dengan dengki ini gitu. Makanya dengki ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW karena akan membuat kita menjadi orang yang tidak bersyukur, orang yang akan selalu membanding-bandingkan. Makanya teman-teman, dalam agama kita itu jangan sampai kita membanding-bandingkan kita dengan orang lain dari sisi dunia gitu. Jangan, karena setiap orang itu sudah punya rezekinya masing-masing. Tidak perlu kita saling dengki, tidak perlu. Saking berbahayanya dengki ini, bahkan ada surat masalah orang dengki ini di Al-Falaq. Biasanya kalau kita mau sholat cepat-cepat, kita biasa baca surat Al-Falaq ini. Nah, di dalam rentetan surat pagi dan sore itu, Al-Falaq ini juga masuk tuh. Kita baca 3 kali bersama Al-Ikhlas, bersama An-Nas. Itu kita baca 3 kali. Dan di ayat yang terakhirnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan jadi kita minta perlindungan dari orang yang dengki apabila ia dengki, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, inilah teman-teman sifat dengki ini, mudah-mudahan kadang-kadang mungkin muncul di dalam hati kita, tapi mudah-mudahan kita cepat menyadari itu dan cepat bertaubat gitu. Cepat beristighfar sehingga kita tidak melanjutkan rasa dengki yang tiba-tiba muncul itu ke dalam hal-hal yang akan melahap kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam kebaikan, dalam keislaman dan keimanan teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka puasa, insyaallah kita jumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.